Mas Roy Suryo ya perihal RJ yang di sana dan mengatakan bahwa ada kecacatan dari RJ tersebut, Mas Roy, Bang Gofur. Nah, Mas Roy sendiri mengatakan kurang paham nih perihal RJ tersebut, tapi menurut beliau ada kejanggalan. Kalau dari sisi hukum, Bang Gofur sebagai kuasa hukum dari Mas Roy seperti apa sih, Bang? Sebaiknya kalau RJ itu baiknya gimana gitu? Jadi gini, RJ ini adalah sesuatu yang ditempuh oleh pelapor dan terlapor. Sebetulnya RJ ini adalah salah satu terobosan dalam KUHP kita yang baru gitu ya. Karena di dalam KUHP kita yang lama nggak diatur soal restoratif justice. Dan RJ ini menawarkan penyelesaian perkara pidana lewat namanya mediasi penal. Ya. Nah, konsep mediasi penal inilah yang ditempuh dengan mekanisme restoratif justice. Ini tentu sesuatu yang menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana daripada kita menempuh sistem peradilan pidana konvensional. Jadi itu sesuatu yang baik kok, sesuatu yang juga menjadi tujuan daripada KUHP kita yang baru. Nah, masalahnya adalah pada saat RJ ini dilakukan antara pelapor dan terlapor kemudian menjadi dasar daripada keluar SP3, maka yang bagi kami bukan RJ atau SP3-nya yang kami persoalkan gitu ya, tetapi bagaimana kemudian penerapan hukumnya. Karena penerapan hukum dalam konteks RJ dan SP3 ini kan menjadi bagian daripada penerapan hukum yang berhubungan dengan perkara pidana ini kan gitu ya. Nah, kami konsennya sebenarnya kepada penerapan hukum. Nah, penerapan hukum yang diatur di dalam KUHP kemudian dijadikan sebagai dasar RJ. Setelah kami melihat SP3-nya Bang Damai Hari Lubis dan kemudian Bang ES, itu sebetulnya rujukannya bukan pada KUHP, tetapi rujukannya kepada Perpol nomor 8 tahun 2021. Karena pasal yang dipakai itu adalah pasal 361 huruf A KUHP yang asasnya itu sebetulnya adalah asas transitoir atau transisi hukum gitu dari KUHP lama ke KUHP baru. Makanya di pasal 361 huruf A diatur bahwa terhadap perkara pidana yang masih dalam tahap penyidikan dan belum selesai, maka tetap menggunakan KUHP yang lama. Nah, begitu kita balik ke KUHP yang lama kan nggak ada aturan terkait dengan restoratif justice. Maka penyidik kemudian menggunakan restoratif justice itu rujukannya adalah pada Perpol atau peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Nah, ada permasalahan di sana gitu loh ya. Permasalahannya adalah pertama, di pasal 4 ada syarat formil dan syarat material. Kemudian di pasal 5 syarat materialnya juga diatur. Syarat formilnya itu harus ada pemaafan. Karena di format lampiran Perpol nomor 8 2021 itu ada namanya surat pernyataan pemaafan dari terlapor kepada pelapor, dan itu menjadi poin utama, poin nomor 1. Jadi harus ada pernyataan maaf. Nah, maaf itu kan basisnya harus mengakui kesalahan. Ya. Sementara yang terjadi adalah Bang ES dan kemudian Bang DHL nggak pernah mengakui kesalahan. Bahkan tadi di Rakyat Bersuara tadi ya, itu secara terbuka mereka menyatakan bahwa mereka nggak pernah meminta maaf. Ya, jadi itu interpretasi dari Pak Jokowi bahwa mereka meminta maaf. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah dari syarat material yang diatur dalam pasal 5 Perpol 8 2021, sebetulnya penyidik tidak boleh menerapkan restoratif justice untuk perbuatan pidana yang sudah diatur secara limitatif di dalam pasal 5, yaitu 1, perbuatan pidana yang menimbulkan kekisruhan, menimbulkan kegaduhan di masyarakat, memecah belah masyarakat, menimbulkan konflik di masyarakat. Itu nggak boleh di restoratif justice, ya, kecuali delik-delik yang sifatnya adalah delik-delik baik delik laporan maupun juga delik aduan yang tidak hubungannya dengan publik, ya. Misalnya yang dilakukan Pak Jokowi kan ada pasal 310 311. Itu kan deliknya aduan absolut karena berkaitan dengan harkat dan martabat seseorang kan. Tetapi ingat, pasal penetapan tersangka DHLES dan kemudian klaster yang satu ada 3 tersangka lainnya, itu kan bukan hanya menggunakan pasal 310 311, tetapi juga ada pasal penghasutan yang hubungannya dengan publik. Nah, karena pasalnya penghasutan dan menimbulkan kegaduhan di publik, maka berdasarkan peraturan Polri yang mereka buat sendiri, yaitu pasal 5 Perpol 8 2021 itu nggak boleh dilakukan RJ. Ya, jadi makanya kami mengkritisi dari sisi penerapan
hukum. It's okay, RJ bagus. Hanya yang menjadi catatan kritis kami adalah kenapa Polri tidak menerapkan syarat-syarat formil atau syarat formal RJ itu dengan ketat, karena itulah yang diatur di dalam Perpol yang mereka buat sendiri. Apalagi kalau kita bawakan ke KUHP yang baru, lebih ketat lagi syarat RJ-nya. Misalnya satu, harus ada permintaan maaf. Kemudian yang kedua, diatur dalam pasal 79 ya. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Ya. Jadi ada kurang lebih 9 pasal yang diatur dalam KUHP terkait dengan restoratif justice. Nah, di pasal 79 KUHP syarat restoratif justice diperketat. Satu, harus ada pemaafan. Pemaafan dasarnya adalah minta maaf. Kemudian yang kedua, pelapor harus mencabut laporannya. Ketiga, harus ada penetapan pengadilan. Ya. Nah, syarat-syarat formal inilah yang kemudian tidak dilakukan. Dan yang terakhir adalah di pasal 82 ya. 82 itu terkait dengan delik material, yaitu terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara, itu nggak bisa dilakukan restoratif justice. Nah, masalahnya di ES dan DHL itu kan ada pasal 160 yang ancaman pidananya 6 tahun. Di atas 5 tahun itu ya? Iya, seharusnya tidak boleh dilakukan RJ. Kami nggak ada masalah dengan RJ dan SP3 ini, karena itu juga tidak berdampak apa-apa kepada tersangka yang lain gitu. Tetapi yang kami persoalkan adalah penerapan hukumnya. Tentu penerapan hukum di era KUHP dan KUHP baru ini, KUHP dan KUHP baru ini, tentu kita harus memperhatikan pengaturan yang sudah diatur oleh negara gitu loh. Jadi bukan atas dasar hanya kewenangan penyidik, kan kewenangan penyidik kan juga dibatasi. Kewenangan penyidik itu harus berdasarkan regulasi. Bukan berarti ada penyidik datang ke Pak Jokowi, kemudian juga Pak Jokowi memfasilitasi terlapor dengan penyidik, kemudian lantas RJ begitu keluar saja. Nah, syarat formilnya kan harus juga diperhatikan dong. Ini penerapan hukum. Ya, karena apalagi ini untuk kasus tindak pidana. Bang, berarti Bang, ini aku cuma menegaskan ya Bang. Berarti kan kalau memang misalkan seperti itu, kemarin Mas Roy bilang harusnya sebaiknya RJ itu ataupun pembebasan itu ditandatangani di Polda. Itu apakah memang karena butuh stempel dan sebagainya macam? Apa memang itu sudah tertera di syarat-syarat yang tadi di beberapa sekarang pasal? aja kita sudah mendengar fakta-fakta baru ya yang disampaikan Bang Deha, yang ternyata mereka juga nggak pernah menandatangani kesepakatan perdamaian. Padahal itu ada loh dalam Perpol. Itu syaratnya wajib. Oh, ada? Ada. Di Perpol 8 2021 itu ada namanya lampiran surat kesepakatan perdamaian antara pelapor dan terlapor. Ternyata menurut Bang DHL sendiri tadi dalam Rakyat Bersuara, nggak pernah itu mereka ada tanda tangan. Tahu-tahu mereka ketemu Pak Jokowi mentafsirkan itu mereka sudah berdamai, kemudian ada penyidik di situ juga, kemudian udah langsung rumuskan SP3. Selesai.